Dalam video kali ini saya akan membawakan topik tentang ini ya kawan. Sebenarnya ini lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang bagaimana memperlancar aliran air dari toren atau tandon tanpa menggunakan pompa gitu ya. Kalau menggunakan pompa kan kita harus pakai listrik nih. Ini nggak pakai listrik. Caranya yaitu dengan memperbesar pipa dari tandon ya sampai ke distribusi. Nah, bagaimana detailnya? Sebetulnya di video saya yang pertama, ini videonya kayak gini ya. Linknya ada di kolom description, kawan-kawan kalau pengen lihat. Tapi tenang aja, saya akan bahas lagi di sini. Nah, pada intinya kita itu kalau mau aliran kita lancar, itu kita besarkan aliran apa? Kita besarkan pipa kita dari tandon atau toren gitu. Nah, pembesaran ini sebetulnya sebesar apa sih gitu? Kalau kita intinya gini kawan-kawan, makin besar pipa maka aliran air makin lancar itu loh. Nah, tapi apakah berarti kita nanti harus pakai pipa 4 inci misalkan? Ya tidak harus kawan-kawan. Ini sebetulnya tergantung kebutuhan ya. Kalau kawan-kawan di rumah misalkan hanya berdua ya, atau bahkan satu orang, sekali pakai kan paling hanya satu keran atau dua ya, ngisi kamar mandi sama di dapur misalkan cuma dua, maka kawan-kawan dari tandon atau toren itu cukup pipa 3/4 gitu. Nah, kalau penduduknya mungkin 4 orang di rumah ya, nanti bisa diganti pipanya menjadi 1 inci gitu. Nah, detailnya seperti apa nanti agak di akhir-akhir video saya akan bikin petunjuknya ya, guidance. Kalau satu keran pakai segini, dua keran pakai segini, kalau 10 keran pakai segini. Nanti kawan-kawan ikutin terus sampai di akhir video ini biar nggak salah paham ya gitu. Nah, kemudian tentu saja ide saya seperti ini itu ada yang senang mendapatkannya, ada yang nggak senang gitu ya. Yang nggak senang itu bahkan ada yang sampai mencaci maki. Sebetulnya kalau nggak setuju nggak apa-apa ya kawan-kawan. Tapi kalau sampai mencaci maki, saya dibilang pembodohan, pemborosan gitu. Ya, saya juga ini ya, agak kaget juga. Ini salah satu contohnya ya. Kita baca aja sama-sama. Nah, intinya gini kawan-kawan, saya belum tentu semua yang saya sampaikan itu benar ya. Kalau saya lagi ngajarin bikin pipa, pernah suatu saat ada yang kurang, itu kawan-kawan mengingatkan saya di kolom komentar. Setelah itu saya membuat koreksinya. Makanya ada video saya yang sampai berseri 3 itu karena apa? Di video sebelumnya ada yang kurang sehingga saya tambahin. Tapi kalau saya nggak salah ya, jangan ngotot gitu ya. Saya akan meneliti kembali, kalau nggak salah itu jangan ngotot terus gitu loh. Contohnya ini kawan-kawan, ini belum apa-apa udah mencaci maki ya. Ini akunnya namanya Abizu. Nah, itu videonya itu yang dikomentari adalah video pertama tentang ini ya, yang saya bilang tadi. Teman, kalau kawan-kawan cari sekarang kayaknya mungkin udah dihapus. Tapi sebelum dihapus itu kemarin saya sudah sempat saya screenshot. Cukup ini ya, cukup menyakitkan hati sebetulnya. Coba kita baca sama-sama ya. Nih, Abizu ya. Makanya belajar fisika, mau keran utama di cabang, jumlah berapapun tekanan akan tetap sama asal ketinggian keran cabang adalah sama gitu. Terus permasalahan kencangnya aliran air adalah tentang ketinggian toren dan diameter pipa. Udah benar, memang ketinggian toren makin tinggi makin kencang alirannya. Terus makin kecil pipa makin kencang semburan. Nah, ini yang aneh ya kawan-kawan. Nanti saya akan buktikan di video ini ya. Kawan-kawan bisa lihat di selanjutnya ini ya. Kalau mau kencang pakai aja setengah inch baik di lantai 1 maupun 2. Pembesaran pipa adalah pemborosan dan kebodohan. Karena tidak paham fisika. Wah, ini pede banget kawan kita itu ini ya. Saya dibilang melakukan kebodohan karena tidak paham fisika. Kawan-kawan gini ya, sebetulnya saya itu bukannya nggak pakai ilmu fisika. Cuman ketika saya lagi menerangkan ke kawan-kawan gini, dasar-dasarnya itu adalah ilmu fisika. Tapi saya kan nggak perlu ngomong. Hari ini kita memakai ilmu fisika, hukum
Archimedes, hukum Pascal gitu. Enggak ngomong. Intinya prakteknya kayak apa gitu aja ya. Tapi saya dibilang karena tidak paham fisika. Oke, kita lanjutkan ya. Rumah saya rencana semua pakai pipa setengah in sejak dari toren karena akan ditanam dan pasti lebih rapi. Ya terserah Anda ya. Konsekuensinya kecepatan aliran di lantai 2 lebih rendah dari lantai 1. Ya udah terserah gitu ya. Terus ya saya balas karena dibilang saya melakukan kebodohan dan pemborosan ya. Saya balaslah di situ. Jangan yakin dulu kan sampai membodohkan orang. Tunggu nanti saya buat pembuktian yang membuat Anda menyesal telah membodoh-bodohkan saya. Ya. Terus Anda nampaknya belum sampai ilmu tekanan dinamis. Saya sengaja tidak bahas di sini karena terlalu rumit untuk orang awam. Ya, banyak sekali ya kawan-kawan namanya ilmu ini ya, mekanika fluida. Memang saya nggak akan membahasnya lah, nggak menarik ya kawan-kawan. Pasti bosen yang dengerin nanti ya. Cuman saya malah diketawain WK ngeles gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya balas juga. Untuk apa saya ngeles? Di atas saya nggak ngoreksi pernyataan saya sendiri kok. Ini yang saya ngeles apa? Saya nggak ada yang saya koreksi. Anda saja yang silakan siap-siap ngeles, akan saya buktikan bahwa teori saya benar. Nah, di video ini nanti saya akan membuat pembuktian ya kawan-kawan. Saya bilangin sombong benar Anda ya, ngatain orang melakukan kebodohan dan pembodohan. Sebetulnya pemborosan, saya salah nulis. Oke, terus dia masih bales kawan-kawan. Dia balas WK, gambarnya sistem apa, yang dijelasin sistem apa. Nah, saya penasaran apa maksudnya gambarnya sistem apa ini. Terus dia saya balesin, gambarnya tentang memperbesar ukuran pipa untuk aliran air yang lebih kencang. Penjelasan saya juga begitu. Jadi menurut saya udah nyambung penjelasan saya sama gambar saya ya. Penonton lain pun pada ngerti, Anda aja yang bingung sendiri, saya bilang gitu ya. Lalu nggak puas dia masih jawab lagi. Yang kamu jelaskan itu sistem terbuka, tapi kamu ingin nambah kecepatan debit air dengan nambah ukuran lubang pipa dan dari toren, dan itu adalah hal absurd. Nah, kata-katanya keren ya, absurd. Kalau kamu mau nambah kecepatan debit air di sistem terbuka, bukan dengan nambah pipa seperti yang kamu jelaskan, tapi tinggikan ukuran air permukaan toren. Ya emang bener, saya kan bilang kalau torennya ketinggiannya terbatas, karena kan butuh biaya ya kawan-kawannya. Makanya saya pakai pembesaran pipa, cuman dia nggak setuju. Kita lanjutkan ya. Atau tinggikan letak torennya atau tambahkan tekanan dari toren dengan alat atau mesin, bukan melebarkan pipa keluaran toren. Pakai emoticon ketawa ngakak ya. Karena kecepatan air yang kamu jelaskan itu hanya dipengaruhi oleh gravitasi, yaitu ketinggian. Belajar dulu hukum Newton, Pascal, Bernoulli, debit kecepatan, hukum kekekalan energi. Emoticon ketawa ngakak lagi ya. Oke, sampai situ. Habis itu saya saya bilang oke, saya akan buktikan lah, saya nggak pengen banyak berdebat, saya akan buktikan. Nah, kali ini saya udah jadi video saya pembuktian. Cuman tadi itu saya mau tag dia biar nanti nonton pembuktian ini. Saya cari-cari komennya, rupanya udah dihapus. Saya nggak tahu kenapa dihapus. Mungkin dia menyesal ya. Mungkin baru merasa salah mungkin ya. Tapi kalau merasa salah sebetulnya cukup minta maaf aja kan kawan. Saya juga kalau di video saya salah diingatkan kawan-kawan, saya juga bilang maaf, nanti saya buatkan ini. Terus terima kasih koreksinya, gitu aja. Dia Abizu ini melarikan diri. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran untuk kawan-kawan. Kalau ada saya salah, ingetin aja kawan. Nanti kalau saya lakukan pembuktian ternyata benar, ya harus diterima ya. Jangan yang penting jangan maki-maki lah gitu. Ayo kita ini ya, sekarang saya akan buat video buat percobaan ya. Saya akan mensimulasikan
seperti ini, seperti gambar ini sebentar. Nah, simulasi saya nanti prinsipnya seperti ini kawan-kawan. Ini nanti tandon atau toren ya. Terus ini ada pipa keluaran dari tandon. Kemudian ini percabangan ya. Kalau kawan-kawan kebanyakan lihat, orang kan langsung jadi setengah inci di sini ya kan. Terus di sini semuanya keluarnya juga setengah inci. Semua setengah. Nah, ini yang saya bilang nanti alirannya jadi lambat kawan-kawan. Kalau kawan-kawan di sini pakai 4, di sini itu paling tidak ya, misalkan 1 inci gitu ya, sehingga alirannya lebih kencang. Nah, ini yang saya tadi dikatain pembodohan sama channel Abizu tadi ya. Baik, langsung aja ya, kita nanti bikin simulasi ya. Yang pertama saya akan simulasi yang ini itu pipa kecil ya, nanti saya pakai selang. Kemudian simulasi yang kedua saya pakai selang yang lebih besar ya, seolah-olah saya pakai pipa 2 in atau apa. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia miniatur sistem tandon dan pemakaian air ya kawan-kawan. Di sini ini ibaratnya ini tandonnya, kemudian ini ibaratnya pipa ya. Nah, ini saya akan memperagakan pakai pipa kecil dulu ibaratnya ya. Anggaplah ini kalau kita di pipa beneran, ini pipa ukuran 1/2 inci gitu ya. Terus habis itu masuk ke sini, ini ada stop kran ya. Terus di sini ini ada 4, ibaratnya ini 4 keran ya, 4 pemakaian. Anggaplah ini kamar mandi, dapur, kemudian mesin cuci misalkan ya. Terus ini tempat siram-siram. Ayo kita lihat lebih dekat ya. Nah, ini ibarat tandonnya ya. Ini airnya saya isi penuh, lihat. Ini saya kasih tutup galon ya, biar kawan-kawan. Ini saya kasih tutup galon biar kawan-kawan tahu kalau ini penuh. Tutup galonnya melayang di atas sana. Terus ini keluaran tandon ya, miniatur tandon kita. Terus ini pipa. Kita anggap pipa setengah lah ya ibaratnya. Pipa terus. Nah, masuk ke sini. Nanti ini stop kran. Terus ini ibaratnya keran-keran ya pemakaian. Terus nanti stop kran ini saya buka, kita akan hitung waktunya ya. Berapa lama air ini akan habis dari tandon mini kita kalau kita memakai pipa kecil atau selang kecil di sini. Nanti kita akan bandingkan bagaimana kalau kita ganti nanti dia dengan selang yang besar ini. Ibaratnya nanti ini ibaratnya pipa, misalkan pipa setengah, yang ini pipa 1,5 atau 2 inci gitu ya. Nanti kita adu mana yang lebih cepat habisnya air. Baik, ini masih penuh ya kawan-kawan. Lihat itu tutup galon masih melayang di sana. Nanti sampai air di sini berhenti, kita hitung waktunya berapa lama. Saya buka ya, 1, 2, 3. Nah, keluar. Ini ibaratnya air di keran-keran gitu ya. Kita tunggu berapa lama dia sampai habis. Ini sengaja nggak saya potong karena biar saya nggak dituduh melakukan trik ya. Soalnya ya kawan-kawan yang penonton ini mungkin ada yang nggak percaya nanti. Kita lihat aja nih, saya nggak potong videonya. Ini air udah segini levelnya, lihat. Kita tunggu sampai habis. Lihat ya kawan-kawan, perhatikan alirannya seperti ini. Kita lihat nanti kalau kita pakai selang yang lebih besar ya. Ibaratnya kita kalau pipa ini pipa 2 dim gitu, kita perhatikan nanti ada bedanya nggak sama kalau kita pakai pipa kecil ini gitu. Nah, level udah segini, bentar lagi habis.
Udah habis ya, saya tutup sekarang. Nah, perhatikan waktunya. Sekarang saya akan mengganti pipanya dengan pipa yang lebih besar ya, maksudnya selang. Saya lepas di sini. Ini kita abaikan aja ya, sisa-sisa yang tinggal sedikit ini, karena nggak mungkin benar-benar bersih, masih ada yang nyangkut sedikit-sedikit. Ini kalengnya terlalu ringan ya kawan-kawan, jadi gampang menggeser. Sekarang saya isi air dulu ya, biar penuh, biar adil, sama-sama penuh kayak tadi. Baik, udah penuh ya sekarang ya. Kita sekarang buka. Mulai ya, hitung ya. 1, 2, 3. Lihat kawan-kawan. Beda jauh ya kecepatannya. Lihat airnya memancar jauh sekali kayak gini. Beda sama tadi yang lemah itu. Dari sini aja, dari bentuk pancaran sudah membuktikan bahwa alirannya itu kencang banget gitu. Ya, alirannya kencang banget, beda banget sama yang tadi. Lihat, hanya beberapa detik. Nanti kita hitung ya, ini saya masih ambil gambar, nanti kita akan hitung waktunya. Oke ya, ini udah habis, tinggal sisa-sisa di dalam selang aja. Nah, demikian tadi ya, kawan-kawan langsung tahu kan bedanya. Ternyata ketika saya memakai pipa di sini itu yang lebih besar, sebentar aja air di dalam tandonnya itu habis. Artinya apa? Keran-keran sini itu lancar banget alirannya gitu loh kawan-kawan. Nah, jadi kita nggak usah banyak berteori ya. Jadi ya teori penting, tapi akhirnya praktek itu akan membuka mata kita bahwa ini benar terjadi gitu. Soalnya memang banyak juga yang komentar di bawah video saya yang pertama itu, teori gitu. Oke, ini prakteknya ya kawan-kawan. Jadi udah puas ya. Kalau nggak puas tulis ya kawan-kawan, apa lagi yang kurang kira-kira. Terus kalau kalian mengira mungkin jangan-jangan itu ada triknya, nah boleh dicoba sendiri ya. Saya nggak memaksa harus percaya video saya, coba sendiri pakai toples kayak saya tadi, terus pakai selang, terus dikecilin di ujungnya ya. Kemudian oke, dari situ udah jelas ya kawan-kawan. Kemudian nanti seperti janji saya ya, saya tadi kan bilang tuh, kalau mau besarin pipa itu sebesar apa sih gitu ya. Apakah harus pakai pipa 10 inci gitu ya, enggak. Jadi jangan terlalu besar, itu buang-buang uang juga kawan-kawan. Ya secukupnya itu seberapa, yuk kita bahas ya. Nah baik, ini ya kita bahas kembali di sini ya kawan-kawan.
Biasanya keran-keran itu kan memakai ini ya, drat setengah inci ya kawan-kawan. Pakai pipa setengah inci di ujung-ujungnya. Nah, kita sekarang kan mau ini penasaran nih, pipa di distribusi nih yang keluar dari tandon ini berapa sih cocoknya gitu. Nah, sebetulnya berapa di sini itu bukan tergantung berapa jumlah keran ya kawan-kawan. Bisa aja di rumah kawan-kawan itu kerannya ada 10, tapi orangnya cuma satu isinya. Kalau orangnya satu berarti dia kan hanya nyalakan mungkin kamar mandi aja atau sambil sama dapur gitu ya. Jadi karena satu orang aja isinya paling dia nyalain 2 keran. Kalau nyalain 2 keran itu ya, kalau 2 keran ya, nyala sama-sama 2 keran, maka saya anjurkan kawan-kawan pakai ukuran 3/4 in gitu. Kalau sekarang kalau kerannya kerannya yang menyala sama-sama itu 3 atau sampai 4 keran ya, maka saya anjurkan pakai pipa 1 in ya. Terus kalau lebih dari 4 ya, mungkin 5 sampai berapa nih, 5 sampai 9 keran ya, maksudnya keran yang sama-sama bukanya ya kawan-kawan ya, maka pakailah 1,5 in gitu. Nah ini rule of thumb ya kawan-kawan, ini maksudnya itu ya, gampangannya begitu gitulah ya. Kemudian Pak, bagaimana Pak kalau saya memang sendirian tapi saya mau lebih lancar dari saya pasang pasang aja di sini 2 in gitu ya, 2 in. Ya terserah kawan-kawan, nggak apa-apa. Cuman kan lebih mahal ya karena secara fungsi dia memang lebih lancar, pasti lebih lancar karena diameter seperti saya bilang makin besar makin lancar. Tapi nggak terlalu jauh pengaruh karena apa yang dibuka misalkan hanya 2 gitu. Tapi sedikit-sedikit pasti ada pengaruhnya. Kenapa? Karena ya sebetulnya kita dari tadi itu ngomongin ini kawan-kawan. Ngomongin head loss atau pressure drop ya. Nah, ini yang mungkin istilah-istilah yang membosankan. Pressure drop itu artinya pengurangan tekanan sehingga di sini menjadi lemah gitu loh kawan-kawan. Nah, pressure drop ini rumusnya seperti ini kawan-kawan. Ini pressure drop itu delta P itu ya. Kali F kali L kali D per D kali rho kali V kuadrat per 2. Nah mungkin ini yang diharapkan Abizu tadi itu ya kawan-kawan, kayak ngitung-ngitung kayak gini. Cuman saya nggak akan ngajak kawan-kawan ngitung-ngitung, cuman saya kasih petunjuk satu aja ya. Ini pressure drop ya, head loss atau hambatan di sini, dia itu makin mengecil kalau diameternya makin besar. Kenapa? Karena dia ada di bagian sini ya, di bagian bawah dari pembagian ini. Makin besar ini, maka hasilnya sini akan makin kecil. Artinya apa? Makin besar diameter pipa yang kita pakai, maka aliran air di sini akan makin lancar. Prinsipnya gitu kan, kawan. Nah, semoga sampai sini sudah dipahami ya. Terus saya akan berbagi ini informasi sedikit lagi bahwa banyak kawan-kawan yang habis menyaksikan ini tahu bahwa makin besar pipa ini makin lancar. Tapi pada prakteknya ada yang salah mengaplikasikannya. Ini saya nggak ingin mempermalukan orang ya. Namanya orang nanya kok. Cuman bahan apa? Ini fotonya saya akan tampilkan. Cuman nama orangnya nggak saya tampilkan ya. Foto-fotonya aja yang dikirimkan ke saya. Ada kesalahan dan saya sudah suruh memperbaikinya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ayo kita lihat sama-sama. Nah ini dia fotonya yang dikirimkan ke saya ya kawan-kawan. Itu nampak sebelah kiri itu adalah tandon ya. Terus keluarannya dia memang 3/4 ya biasanya tandon itu kawan. Jadi di situ 3/4, terus sama beliau dibesarkan menjadi ini 4 in ya, besar sekali pipanya. Nah ini yang saya bilang, ini salah kawan-kawan. Kalau mau membesarkan pipa ya sudah harus dari tandonnya udah besar, nggak boleh dari kecil dibesarkan. Itu sangat mengurangi efek yang kita harapkan ya. Kemudian dari tandon tadi ya 4 in itu
terus diarahkan ke bawah seperti itu, lihat besar sekali ya, kayak ular anaconda. Terus habis itu ke bawah ke mesin cuci. Nah, itu kelihatan mesin cucinya di bawah. Nah, kawan-kawan lihat. Dari situ ke mesin cuci, terus ada percabangan ke kiri. Nah, ini yang saya bilang kawan-kawan. Ini kalau mau mencabang, kawan-kawan jangan dijadikan setengah lalu dicabang ya. Jadi percabangan itu lakukan di pipa besar. Kalau kawan-kawan misalkan pakai pipa, ini terlalu besar ya 4 in. Kalau kawan-kawan pakai pipa 1 in atau 3/4, cabanglah di 3/4-nya. Kemudian nanti setelah masuk keran baru dikecilin menjadi setengah. Jadi ini salah satu kesalahan beliau itu ya. Tadi yang pertama dari tandon itu nggak langsung dibesarkan, itu salah. Kemudian waktu ke mesin cuci percabangannya itu udah setengah ya, udah setengah in. Nah di situ juga salah. Karena apa? Oh lihat, itu nggak hanya ke kiri ya kan, lihat ke setelah ke mesin cuci kayaknya ke dalam itu ada juga tembus ke kamar mandi. Jadi ini hampir nggak ada gunanya ya kawan-kawan, pembesaran pipa yang kawan kita satu ini lakukan. Efeknya sangat kecil karena apa? Pembesarannya itu hanya di tengah, gembung terus kecil lagi. Nah, kawan-kawan lihat video saya berikut ini, saya kasih gambaran sebentar ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi lah untuk kawan-kawan agar bisa membuat aliran tandon lebih lancar. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya akan membahas ya tentang bagaimana memperbesar pipa agar aliran lebih lancar. Nah, di video sebelumnya kan saya berteori nih bahwa pipa yang lebih besar akan membuat aliran di keran-keran kita lebih lancar seperti sistem ini ya kan. Anggaplah mungkin di dunia nyata ini tandon, ini pipa 2 inci atau 2 dim ya kawan-kawan. Nah, kalau kita pakai 2 dim, saya bilang ini akan bisa memperlancar aliran air di keran-keran gitu ya. Nah, kemudian saya lihat beberapa kawan-kawan itu ada yang mungkin sudah menonton video saya tapi kurang memahami. Kenapa? Saya ditanyakan, "Pak, saya sudah membesarkan pipa bahkan sampai 4 dim ya, 4 inci. Itu tapi kok pelan, Pak? Keluarnya pelan di kerannya ya." Jadi beliau makainya itu di mesin cuci katanya. Mesin cucinya keluarnya airnya pelan. Terus saya minta fotonya. Mana fotonya? Nah, ini fotonya. Ternyata di sini di keluaran tandon ini nggak diperbesar kawan-kawan ya. Jadi kalau di sini kita pakai 2 dim, di sini keluarannya harus diubah menjadi 2 juga kawan-kawan. Jangan memakai yang aslinya 3/4. Kenapa? Ya jadi kurang maksimal ya, ibaratnya hampir sia-sia. Karena apa? Dibesarkan di sini tapi sumbernya dicekik gitu loh. Jadi yang keluar pun sedikit karena di sini itu penampang ya, luasan dari pipanya itu kecil. Jadi setelah dibesarin ya jadi pelan karena dia di sininya tadi kecil. Jadi kesimpulannya apa? Ya di sininya harus 2 dim juga. Tapi Pak, lubang bawaannya itu cuma 3/4, nanti takut garansinya hilang. Ya itu resiko di kawan-kawan ya. Kalau mau membesarkan ya jangan ngomong garansi lagi gitu. Karena kita kan mau memodifikasi. Terus lubangnya pakai apa? Diakal-akal ya kawan-kawan. Bisa aja pakai ini ya, hole saw ya. Hole saw itu gergaji lubang, bentuknya kayak bor tapi besar gitu ya. Nah, bisa banyak dijual di toko bangunan. Atau kalau ada yang mau ngirit ya pakai pisau atau gergaji, dipotong pelan-pelan gitu ya kawan-kawan. Nah, dengan demikian keluar dari sini nanti udah 2 inci ya. Terus nanti memasangnya gimana Pak? Itu ada yang dinamakan bulkhead ya kawan-kawan. Bulkhead. Kawan-kawan nanti setelah lubangnya diperbesar 2 dim, dipasang bulkhead 2 dim juga atau 2 inci. Terus nanti dipasang stop kran semuanya jadi 2 inci. Terus lihat, perhatikan ya kawan-kawan. Kalau ini sudah 2 dim ya, 2 dim, pertahankan dia 2 dim terus ya. Atau 2 inci. Nah,
Setelah dia di pemakaian, barulah dikecilkan. Misalkan mau 3/4 sini, maaf, mau setengah inci sini, setengah inci sini, setengah inci. Nah, apa manfaatnya? Selain air menjadi lancar di sini semuanya ya, air juga seimbang kan kawan. Kalau ini pipanya besar, ini seimbang. Jadi enggak yang paling dekat ini paling lancar. Di sini nanti sama, hampir sama lah lancarnya gitu. Ya kayak video yang tadi kelihatan. Tapi kalau kawan-kawan misalkan Pak terlalu besar 2 dim di dalam tembok, ya silakan. Misalkan bisanya 1 inci atau 1,5, bahkan 3/4 pun lumayan lah daripada setengah semuanya ya. Ya itu, jadi jangan terpatok kalau saya bilang 2 dim terus pakai 2 gitu, nggak harus ya. Silakan 1,5, 1 inci gitu boleh. Kalau ada pertanyaan dan saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan.